Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we are from group of 9, which consists of Sayyid Ayi Fanca, Gigin Marianta, Amrullah Alwi, and Muhammad Dafa Aryan. Our group of 9 explain about passive voice. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice dan passive voice. What is the active voice? Active voice yaitu kalimat yang penekan subjek atau pelakunya kegiatan atau door of action. Will the sentence passive voice. Passive voice adalah bentuk penekan pada objek atau receiver of action. Lalu, di dalam kalimat aktif dan kalimat pasif itu terdapat ciri-ciri. Ciri-ciri di kalimat aktif yaitu pelakunya diketahui. Sedangkan kalimat pasif ciri-cirinya yaitu pertama, pelaku tidak diketahui. Yang kedua, pelaku tidak dianggap penting. Yang ketiga, pelaku sengaja tidak disebutkan. Dan yang keempat, fokus pada penerima atau hasil perbuatan, bukan pelaku. Lalu masuk ke bentuk tenses form of the passive. Bentuk-bentuk kalimat pasif dikaitkan dengan tenses. Perlu teman-teman ketahui, meskipun tenses ada 12 dan ada juga yang menyebutkan 16. Tapi tidak semua tenses mempunyai bentuk kalimat pasif yang lazim digunakan. Hanya ada sekitar 6 tenses yang menggunakan bentuk pasif. Adapun diantaranya jarang digunakan, yaitu semua bentuk perfect tenses. Masuk ke bentuk-bentuk ciri-ciri rumus passive voice. Ciri-ciri dari kalimat pasif biasanya dia sering menggunakan kata by atau oleh. Lalu kata kerja yang digunakan dalam kalimat passive voice pasti selalu bentuk kata kerja ketiga atau verb 3. Jadi, walaupun kata kerjanya ketiga, dia masih dikategorikan tenses continuous. Nah, kita akan melihat rumus-rumus kunci untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Saya Dafa, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang passive voice. Yang pertama, saya akan menjelaskan kalimat yang bertensiskan simple present, yang dimana untuk rumus simple present sendiri adalah seperti yang kita lihat pada gambar berikut, yang dimana untuk kalimat aktif menggunakan kata kerja pertama verb 1, sedangkan untuk kalimat pasif rumusnya menggunakan to be plus kata kerja ketiga verb 3. Dan saya akan memberikan contoh perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif, yang dimana untuk rumus kalimat simple present adalah subjek plus verb 1 atau kata kerja pertama untuk kalimat aktif, sedangkan untuk kalimat pasif subjek plus to be plus verb 3 atau kata kerja ketiga. Untuk contoh kalimat simple present, kalau yang aktif kalimatnya seperti ini: Omi writes a note, yang dimana Omi ini sendiri adalah subjek dan kata kerja pertamanya, atau biasa disebut verb 1 adalah writes. Sedangkan kalau kalimat pasif kalimatnya adalah a note is written by Omi. Untuk kita ketahui,
Kalau kalimat aktif, subjek berada di depan dan objek berada di belakang. Sedangkan kalimat pasif, subjek berada di belakang dan objek berada di depan. Saya Said Ayubansa. Saya akan melanjutkan materi passive voice tentang perfect present. Untuk perfect present sendiri dirumuskan yaitu untuk yang aktif menggunakan 3H plus verb 3 atau yang biasa kita kenal dengan kata kerja ketiga. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu 3H, 3H yaitu has, have, and had. Dalam konteks present menggunakan has atau have, yang dimana kita gunakan tergantung dia orang ketiga tunggal, berarti dia menggunakan has. Sedangkan kalau subjeknya jamak, dia menggunakan have. Sedangkan kalau dalam konteks past, dia menggunakan had. Dan saya akan menjelaskan perubahan kalimat aktif ke kalimat pasif untuk perfect present, yang dimana untuk rumus kalimatnya yaitu untuk kalimat aktif menggunakan subjek plus 3H tadi yang saya jelaskan sebelumnya plus kata kerja ketiga atau sering dikenal verb 3. Sedangkan kalau kalimat pasif yaitu subjek plus 3H dengan tambahan plus been plus verb 3. Dan di sini saya akan memberikan contoh kalimat dari aktif menjadi kalimat pasif. Yaitu saya akan memberikan contoh Omi will have written a note. Ini adalah contoh kalimat aktif yang dimana Omi sebagai subjek, sedangkan have adalah 3H. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk kata kerjanya sendiri atau verb 3 untuk perfect present yaitu written. Sedangkan kalau kita rubah menjadi kalimat pasif, kalimatnya seperti ini. A note will have been written. Kalau kalimat pasif ini sendiri, subjeknya berarti di belakang, objeknya berada di depan. Sebaliknya, kalau kalimat aktif, subjeknya berada di depan dan objek berada di belakang. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang passive voice, yaitu continue present. Untuk rumus continue present adalah to be plus verb ing untuk yang aktif. Sedangkan untuk rumus kalimat pasif yaitu to be plus being plus verb 3. Mengapa demikian? Karena di continue dia selalu memakai verb ing untuk yang aktif. Sedangkan untuk kalimat pasif dia selalu menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3. Untuk menandakan dia continue atau sedang berlangsung, maka kita ganti dengan kata being. Saya akan menjelaskan rumus kalimat aktif, yaitu subject plus to be plus verb ing. Untuk kalimat pasif yaitu subject plus to be plus verb ing plus verb 3. Saya akan memberikan contoh perubahan kalimat aktif ke kalimat pasif. Untuk kalimat aktif, contohnya Omi was writing a note. Sedangkan untuk kalimat pasif, a note was being written by Omi. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami, dan atas perhatiannya teman-teman kami ucapkan terima kasih.